Baik, yang pertama yaitu akuntansi untuk investasi saham. Nah, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di GAAP untuk mencatat akuisisi saham biasa mengharuskan investor mencatat investasi sebesar biaya perolehan atau yang sama dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Nah, pedoman dasar mengukur biaya investasi dengan memasukkan kas yang dikeluarkan, nilai wajar aset lain yang diberikan atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi untuk investasi saham. Dalam akuntansi investasi saham ada dua cara pencatatan utama, yaitu nilai wajar dan metode ekuitas. Jika memakai nilai wajar, investasi dicatat berdasarkan harga belinya atau harga pasarnya, dan dividen yang diterima langsung dihitung sebagai pendapatan. Jika investor punya pengaruh besar, biasanya memiliki minimal 20% saham dipakai yaitu yang dipakai metode ekuitas. Di sini investor juga ikut mencatat bagiannya dari laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan. Investasi saham juga diklasifikasikan jadi dua. Jika sekuritasnya tersedia untuk dijual, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi bakal dicatat di laporan pendapatan komprehensif. Jika sekuritasnya untuk perdagangan, keuntungan atau kerugiannya langsung dihitung di laba bersih. Prinsip GAAP mengatakan kalau dividen yang diterima lebih besar dari laba perusahaan itu dianggap pengembalian modal. Selain itu, jika nilai investasi turun harus disesuaikan juga. Intinya, aturan ini memastikan investasi dicatat dengan benar sesuai kondisi nyata. Selanjutnya yaitu ada metode ekuitas dalam akuntansi. Metode ekuitas digunakan dalam pencatatan investasi ketika investor memiliki pengaruh signifikan terhadap Namun, metode ini tidak diterapkan jika terdapat faktor yang menghambat pengaruh investor, seperti kepemilikan mayoritas oleh pihak lain atau kurangnya representasi dalam dewan direksi. Penerapan metode ekuitas dihentikan jika bagian kerugian investor membuat investasi tercatat menjadi nol. Pentingnya metode ekuitas dalam akuntansi. Yang pertama yaitu investasi sebagai bagian signifikan dari aset dan laba perusahaan. Dalam banyak kasus, investasi dalam perusahaan lain merupakan bagian besar dari total aset dan laba bersih perusahaan investor. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki kepemilikan saham yang signifikan di perusahaan lain, laba yang diperoleh dari investasi ini dapat berkontribusi besar terhadap total pendapatan. Contohnya, Ati Danti mencatat investasi metode ekuitas sebesar 250 juta dolar dalam laporan tahunannya, yang memberikan kontribusi terhadap laba bersihnya. Yang kedua yaitu penggunaan oleh perusahaan patungan dan entitas khusus. Banyak perusahaan membentuk joint venture atau entitas bertujuan khusus atau special purpose entity untuk proyek atau bisnis tertentu. Dalam struktur ini, kepemilikan dan pengelolaan seringkali dibagi antara dua atau lebih perusahaan, karena investor tidak memiliki kontrol penuh tetapi memiliki pengaruh signifikan. Metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi mereka dalam entitas tersebut. Yang ketiga yaitu kaitan dengan laporan keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan konsolidasi, perusahaan induk harus menggabungkan laporan anak perusahaannya sebagai satu entitas ekonomi. Namun, sebelum anak perusahaan dikonsolidasikan, investasi induk dicatat dengan metode ekuitas, di mana laba atau rugi anak perusahaan diakui sesuai dengan persentase kepemilikan induk. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan induk mencerminkan dampak ekonomi dari investasinya sebelum dilakukan konsolidasi penuh. Metode ekuitas memungkinkan perusahaan melaporkan investasi dengan lebih akurat, mencerminkan dampak ekonomi dari kepemilikan saham tanpa harus sepenuhnya mengendalikan entitas terkait. Selanjutnya yaitu metode kesetaraan konsolidasi satu jalur. Nah, pada metode ini, metode akuntansi ekuitas sering disebut konsolidasi satu
baris atau satu jalur. Nah, hal ini dikarenakan investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris neraca investor dan pendapatan investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris laporan laba rugi investor atau kecuali jika investasi memiliki pos-pos operasi yang dihentikan yang memerlukan pengungkapan terpisah. Nah, konsolidasi satu baris juga berarti bahwa pendapatan dan ekuitas perusahaan induk atau investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama ketika perusahaan anak atau investasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas secara lengkap dan benar, dan ketika laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan dikonsolidasikan. Berikutnya, terdapat subbab dari metode kesetaraan konsolidasi satu jalur. Nah, yang pertama itu ada investasi ekuitas pada saat akuisisi. Nah, investasi ekuitas pada saham biasa dengan hak suara dari entitas lain mengukur biaya perolehan investasi dengan kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aset lain yang didistribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Nah, yang kedua, yaitu ada akuisisi in term atas kepentingan investasi. Nah, akuntansi untuk investasi ekuitas menjadi lebih spesifik ketika perusahaan melakukan akuisisi dalam suatu periode akuntansi. Nah, perhitungan menentukan ekuitas yang mendasari pada saat akuisisi dan pendapatan investasi untuk tahun tersebut dihitung ekuitas pemegang saham dari investasi dengan menambahkan pendapatan yang diperoleh sejak tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal pembelian ke ekuitas pemegang saham awal dan mengurangkan dividen yang dideklarasikan sejak tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal pembelian dalam akuntansi untuk akuisisi intern. Selanjutnya yaitu ada sale of an equity interest. Nah, ketika seorang investor menjual sebagian dari investasi ekuitas yang mengurangi kepentingannya di bawah 20% atau kurang dari tingkat yang diperlukan untuk memiliki pengaruh signifikan, maka metode akuntansi ekuitas tidak lagi sesuai untuk kepentingan yang tersisa. Sehingga mencatat investasi tersebut dengan metode nilai wajar biaya perolehan dan saldo akun investasi setelah penjualan menjadi dasar yang baru. Yang selanjutnya yaitu pembelian saham langsung dari investasi. Nah, diasumsikan atau mengasumsikan bahwa investor membeli saham dari pemegang saham investasi dalam situasi tersebut, kepentingan yang diperoleh sama dengan jumlah saham yang diperoleh dibagi dengan jumlah saham investasi yang beredar. Namun, jika investor membeli saham secara langsung dari perusahaan, maka menentukan kepentingan investor sebesar saham yang diperoleh dibagi dengan saham yang beredar setelah investasi menerbitkan saham baru. Dan yang terakhir, yaitu persyaratan lain dari metode ekuitas. Nah, dalam melaporkan laba dan rugi investasi dengan metode ekuitas, investor harus mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian atas transaksi antara investor dan investasi sampai transaksi tersebut direalisasi. Hal ini berarti menyesuaikan akun investasi dan pendapatan investasi untuk mengamortisasi aset neto teridentifikasi yang dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsekuensi ekonomi pembangunan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas, yang dimana ada contoh investasi Pop Corporation ke Sun Corporation, yang dimana pencatatan menggunakan metode nilai wajar dan biaya metode ekuitas. Yang kedua, pada entry jurnal untuk pencatatan investasi atau penerimaan dividen dan pengakuan laba. Yang ketiga, ada metode nilai wajar, pencatatan pendapatan dan dividen, dan yang terakhir ada metode ekuitas, yang dimana bagian laba pada anak perusahaan dan menyelesaikan nilai pada investasi pada dalam perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur akuntansi metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas, yang dimana metode akuntansi yang berbeda dengan mengevaluasikan atau menghasilkan jumlah investasi dan laba yang berbeda kepada investor, harus memahami dampak perbedaan metode dalam keputusan investasi.
Metode ini nilai wajar lebih mencerminkan nilai pasar saat ini. Dengan metode ekuitas memberikan gambaran yang lebih mencerminkan hubungan induk-induk dalam perusahaan. Baik, saya Septiana Tristomurti dengan NPM Mahir 350. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menguji niat baik bagi penyebab kerusahaan, di mana niat baik dan aset tak berwujud tertentu lainnya yang memiliki masa manfaat tidak terbatas tidak diamortasikan. Aset tak berwujud yang tercatat yang memiliki masa manfaat pasti akan terus diamortasikan amortisasi selama masa manfaat tersebut. Jika aset tak berwujud memiliki masa manfaat yang pasti tetapi tidak diketahui, perusahaan harus mengamortisasi selama estimasi terbaik masa manfaat. Aset yang tak berwujud atau termasuk goodwill yang memiliki masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi tunduk pada tinjauan dan pengujian tahunan untuk penurunan nilai, di mana fokus di sini adalah pengujian penurunan nilai dan pelaporan untuk goodwill. Baik, selanjutnya ada mengenali dan mengukur kerugian akibat penurunan nilai, di mana uji penurunan goodwill merupakan proses 2 langkah atau ASC 350-20-35. Perusahaan harus terlebih dahulu membandingkan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar yang semua aset dan kewajiban pada tingkat unit pelaporan bisnis. Nilai tercatat mencakup jumlah goodwill. Untuk tujuan penerapan standar, GAAP ASC 280/10/55/47 mendefinisikan unit pelaporan sebagai segmen operasi atau suatu tingkat di bawah segmen operasi. Definisi unit pelaporan bisnis dibahas dalam bab 15 tentang pelaporan segmen. Jika nilai wajar unit pelaporan melebihi nilai tercatatnya, goodwill tidak terganggu. Tidak ada lagi tindakan diperlukan. Jika nilai wajar lebih kecil dari jumlah tercatat, maka perusahaan melanjutkan ke langkah 2, yaitu pengukuran dan pengakuan kerugian perusahaan penurunan nilai. Langkah 2 memerlukan perbandingan jumlah tercatat goodwill, di mana perusahaan harus kembali membuat perbandingan ini pada tingkat unit pelaporan bisnis. Jika jumlah tercatat melebihi nilai wajar tersirat dari niat baik, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai atas selisihnya. Jumlah kerugian tidak boleh melebihi jumlah tercatat niat baik. Perusahaan tidak dapat mengembalikan kerugian penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.